Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori belajar matematika yang disusun oleh Tiden Fadila Febiana dengan NIM 213161005, kemudian Safira Rosyida dengan NIM 213161021, dan diampu oleh dosen Ibu Dwi Budowati MPD. Kami membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Pokok pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, teori belajar matematika, kemudian yang kedua, hakikat pembelajaran matematika, yang ketiga, tujuan pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar, kemudian yang keempat, teori belajar matematika, kemudian yang kelima, sikap matematika, kemudian yang keenam, higher order thinking, kemudian yang terakhir, kompetensi guru matematika dalam kurikulum baru. Memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang belajar matematika. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilhard Bauer, dalam buku Theories of Learning, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan ke mata. Kemudian yang kedua, menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan berbekas. Kemudian yang ketiga, menurut Cronpach, belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sesuatu yang itu mempergunakan panca indera. Kemudian yang selanjutnya, pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Getzner, pengertian pembelajaran menurut Getzner adalah seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kemudian yang kedua, menurut Munif Chatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antar guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Kemudian yang ketiga, menurut Warsita, arti pembelajaran menurut Warsita merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Kemudian yang keempat, menurut Getzner dan Bridge, pengertian pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang hakikat pembelajaran matematika. Menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah suatu proses yang disengaja untuk dirancang dengan tujuan menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar secara umum adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Dan tujuannya secara khusus menurut Debdiknas sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma. Yang kedua, menggunakan peneralan pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Selanjutnya ada teori belajar matematika. Teori belajar matematika menurut para ahli, di sini ada dua teori yang kita ambil, yaitu teori Brunner. Menurut Brunner,
Belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Yang kedua adalah teori belajar Browner. Menurut William Browner, bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Pada penelitiannya, pada pembelajaran anak khususnya, pada aritmatika mengemukakan belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian atau yang dikenal dengan meaning theory. Sikap matematika. Sikap merupakan suatu komponen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program pembelajaran matematika. Seorang yang memiliki sikap positif akan menunjukkan tindakan yang selalu mengarah pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran matematika. Salah satu hal yang perlu diperhatikan seorang pengajar dalam mensukseskan pembelajaran adalah menciptakan suatu kondisi dan iklim pembelajaran yang bisa merangsang dan meningkatkan sikap positif siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada higher order thinking atau HOT. HOT adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali atau merujuk sesuatu hal. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir kritis dan berdaya cipta, dan kemampuan berargumen serta kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu hal. Kemudian ada kompetensi guru matematika dalam kurikulum baru. Kompetensi guru matematika. Kompetensi guru matematika merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini bersifat holistik, artinya guru tidak hanya dituntut untuk memiliki salah satu atau beberapa kompetensi tersebut, melainkan guru dituntut untuk mampu memiliki keempat kompetensi tersebut. Lalu ada kompetensi guru matematika yang berkaitan dengan kurikulum baru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Mbak Sylvia Agustin dengan NIM 213161007. Yaitu pertanyaannya adalah apakah yang terjadi dalam pembelajaran jika tujuan pembelajaran matematika tidak terpenuhi? Jawabannya adalah jika tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka pembelajaran tersebut akan terkendala dan seharusnya sebagai seorang guru mengusahakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Mbak Musyariatul Aidia. Bagaimana jika kita belajar matematika tanpa teori? Jawabannya adalah menurut kelompok kami, bila kita sebagai siswa dalam kita belajar matematika tanpa teori itu tidak masalah. Sebaliknya, jika kita sebagai pendidik atau guru, maka kita harus mengetahui teori-teori dalam pembelajaran matematika tersebut supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, ada dari Mbak Yuli Astuti. Bagaimana teori yang paling efektif dalam belajar matematika? Jawabannya adalah menurut kami semua teori belajar itu efektif karena saling melengkapi antara satu teori dengan teori yang lainnya. Tergantung kita mengambil dalam menyikapi situasi dan kondisi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekian penjelasan kami tentang teori belajar matematika. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.